Shalom warga kerajaan Allah, apa kabarnya? Gimana keadaanmu saat ini Pak, Bu? Masihkah kamu jatuh dalam dosa free sex? Kenapa masih jatuh? Enak. Sudah ganti pasangan berapa orang? Sudah tahu kan itu dosa. Tapi gak apa-apa. Kan dosa kita sudah ditebus sama Tuhan. Jadi free sex pun ya gak apa-apa lah. Kalau seandainya habis free sex, kemudian kamu pulang ketabrak mobil, motor, kemudian kamu mati, kamu harus tetap percaya. Setelah kamu free sex dan mati pun, kamu pasti bakal masuk surga. Kan dosamu udah diampuni. Masihkah ada orang Kristen yang memiliki paradigma seperti ini? Bahwa kita bebas melakukan dosa apapun karena kita ini adalah orang-orang yang merdeka, yang dosanya sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Kemudian kalau mati sudah pasti masuk surga. Kalau kamu bagian dari mereka, lanjutin tonton video ini. Saya akan bacakan sebuah ayat firman Tuhan di dalam Markus 16 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini adalah salah satu ayat dari sekian banyak ayat yang mengatakan bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus itu akan diselamatkan. Kemudian di dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menyalibkan setiap dosa, pelanggaran yang sudah dilakukan oleh manusia, apakah itu berarti kita boleh melakukan segalanya? Boleh tetap berbuat dosa, boleh melakukan pelanggaran, boleh melakukan apapun jenis dosa karena kita sudah ditebus dan pasti diselamatkan, Pak? Jika kamu percaya akan pemikiran yang seperti itu, suatu hari nanti kamu perlu menerima ketika kamu memiliki seorang anak, kemudian anakmu diperkosa oleh tetanggamu, setelah diperkosa dibunuh. Kemudian dengan santainya pembunuh itu mengatakan bahwa dahlah hukum mati aku aja, kan setelah ini aku juga bakalan masuk surga karena aku sudah diselamatkan Tuhan, kan gue Kristen. Dan pada akhirnya dia masuk surga. 40 tahun kemudian kamu mati. Setelah kamu mati, kamu masuk surga juga, bertemu dengan dia yang sudah bunuh anakmu, dan bersamalah kalian di surga. Apakah kamu setuju, Pak? Orang yang sudah memperkosa kemudian membunuh, lalu dia dihukum mati, kemudian dia masuk surga. Apakah Tuhan kita menyelamatkan orang yang seperti itu, Pak? Orang yang dengan sadar berbuat dosa, dengan sadar membunuh, kemudian dia memperkosa, melakukan kejahatan yang begitu brutal, Pak? Apakah Tuhan Yesus yang kita sembah itu sebaik itu? Dan apakah itu yang dinamakan baik, Pak? Ciri-ciri orang yang jatuh cinta itu bagaimana sih? Pasti baik kepada orang yang dicintai, memprioritaskan orang yang dicintai, berjuang untuk orang yang dicintai, bertanggung jawab, bukan membunuh, bukan menyakiti, bukan mendua hati, bukan selingkuh. Jadi orang yang cinta sama Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan itu pasti hidupnya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang mencintai Tuhan pasti mencintai firman Tuhan. Jadi hidupnya itu seirama dengan firman Tuhan, bukan malah melawan, bukan malah berkebalikan dengan firman Tuhan. Orang yang cinta Tuhan itu pasti menyenangkan hati Tuhan, bukan malah membuat Tuhan murka. Makanya ketika kita mau belajar firman Tuhan, mau baca firman Tuhan itu jangan baca 1-2 ayat yang menyenangkan hati kita,
Tetapi kita juga membaca ayat-ayat yang membuat kita tertegur, membuat kita sadar bahwa apa yang sedang kita lakukan itu salah. Firman Tuhan itu pedang bermata dua yang menancap ke hatimu dan ke hatiku. Jadi di saat kita melakukan sebuah pelanggaran, bacalah, carilah firman-firman Tuhan yang membuat kita itu kembali di dalam panggilan Tuhan. Membuat kita tuh sadar, oh aku salah nih, aku harus balik lagi nih ke kehidupan yang seharusnya aku jalani, ke rancangan yang seharusnya Tuhan ciptakan dalam kehidupanku. Gak mungkin Tuhan ciptakan kamu untuk membunuh, gak mungkin Tuhan ciptakan kamu untuk menyakitin orang lain. Karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang baik, bukan yang buruk. Segala sesuatu yang buruk itu datangnya dari iblis. Karena iblis datang ke dunia ini untuk merusak, membunuh, untuk membinasakan. Nah, orang-orang yang benar-benar jatuh cinta sama Tuhan, yang benar-benar percaya sama pribadi Tuhan Yesus, mereka akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka gak akan dengan sengaja jatuh bangun dalam dosa. Mereka tidak akan mempermainkan tangisan. Mereka tidak akan mempermainkan pertobatan. Mereka akan dengan sungguh-sungguh ketika sudah jatuh, mereka kembali lagi sama Tuhan dengan keadaan hati yang sudah siap untuk dibentuk dan dipulihkan. Jadi Pak, kalau kamu sudah tahu kalau seks itu dibenci Tuhan, kalau seks itu dosa, membuatmu jatuh ke jurang maut, ya jangan lakuin itu. Kamu harus sekuat tenaga menjaga kekudusan, sekuat mungkin untuk lepas. Harus punya niatan seniat mungkin. Jangan sekedar, kalau kamu memang benar-benar cinta sama Tuhan, kamu pasti bisa. Kalau kamu benar-benar percaya sama Tuhan, kamu pasti bisa lakuin itu. Galatia 5 ayat 19-21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ayat ini ditulis untuk memperingatkan orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan, Pak. Bukan orang-orang yang belum percaya. Ini ditulis untuk orang-orang yang sudah percaya. Untuk memperingatkan orang-orang percaya bahwa orang-orang yang tetap melakukan perbuatan daging seperti percabulan ini tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Artinya tidak akan masuk surga, Pak. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu memang keras. Bukan cuman datang ke gereja pasti diselamatkan, diberkati, diberikan kesehatan, diperkaya, diberi kecukupan. Bukan cuman itu. Orang yang melanggar, orang yang berbuat dosa, ada konsekuensi yang namanya adalah hukuman. Dan orang yang dihukum itu akan mendapatkan kesusahan demi kesusahan. Orang yang dihukum itu mendapatkan segala sesuatu yang tidak baik, Pak. Kecuali kalau dia mau datang kepada Tuhan, mengakui dosanya dan bertobat, maka Tuhan akan selamatkan. Jadi hari ini aku mau kasih tahu sama kamu, kalau firman ini gak main-main, Pak. Aku mengasihimu, Tuhan juga mengasihimu. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menghakimimu, tetapi untuk mencarimu, untuk menyelamatkan hidupmu. Hidup orang-orang yang sudah hancur, yang sudah terpuruk. Tapi ada syaratnya, Pak. Syaratnya kamu harus sungguh-sungguh. Jangan main-main. Jangan mempermainkan pertobatan. Kalau kamu mau benar-benar bertobat, berikan semuanya untuk Tuhan. Jangan setengah-setengah. Bertobat itu harus yang full, sekuat tenaga. Benci dosa, jaga kekudusan. Carilah pertemuan-pertemuan yang membuat kamu kuat. Rajinlah beribadah. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Ambil komitmen di dalam Tuhan. Tuhan pasti bisa selamatkanmu. Karena Tuhan itu begitu luar biasa, begitu besar. Kalau cuman untuk angkat hidupmu dari lubang maut, dari jurang dosa, itu mudah sekali. Karena kita punya Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa.
Jadi jangan bersembunyi di balik perkataan aku nggak sempurna, aku manusia biasa yang wajar ketika jatuh bangun dalam dosa. Nggak seperti itu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan selalu berkata bahwa aku nggak sempurna, bahwa aku wajar jatuh bangun dalam dosa. No, Tuhan bisa angkat hidup kita supaya kita hidup dalam kekudusan. Kalau kamu mau, banyak orang yang sudah bisa melakukan itu karena mereka sungguh-sungguh. Yuk semangat, kamu pasti bisa. Segala sesuatu yang menurut kamu mustahil, di dalam Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Tuhan Yesus mencintaimu, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus pengen kamu selamat. Dan saat kamu bertobat, Tuhan bisa pakai cerita hidupmu untuk selamatkan teman-temanmu, untuk selamatin banyak orang. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.